Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utsman bin Affan adalah salah satu di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhannya kepada Nabi dan Islam. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan Abu Amr. Dan pada masa Islam, julukannya menjadi Abu Abdillah. Dan beliau digelari dengan sebutan Zun Nuraini, dikarenakan menikahi dua putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman adalah khalifah ketiga dan pemimpin umat Islam setelah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW dan merupakan khalifah yang memiliki jabatan terlama yaitu dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Selain itu, Utsman merupakan salah satu di antara khalifah tertua saat menjabat. Ia mulai menjabat menggantikan Umar ketika umurnya menginjak 64 tahun. Terlahir dari keluarga yang cukup berada, tidak membuat Utsman menjadi orang yang sombong dan angkuh. Ia dikenal memiliki kepribadian yang lembut dan suka menolong. Salah satu di antara kisah yang cukup terkenal adalah ketika Utsman bin Affan membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang cukup mahal di tengah kemarau panjang dan mempersilahkan seluruh warga sekitarnya untuk menggunakan sumur tersebut dengan cuma-cuma. Sahabat Nabi yang satu ini merupakan pedagang yang kaya raya dan dermawan. Utsman seringkali membantu banyak orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di mana paha beliau terbuka. Maka Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Akan tetapi paha beliau tetap dalam keadaan kembali terbuka. Kemudian Umar meminta izin yang sama untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau kembali kepada kondisi semula. Ketika Utsman meminta izin kepada beliau, beliau segera melepaskan pakaiannya untuk menutupi seluruh pahanya yang terbuka. Ketika para sahabat telah pergi, maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah meminta izin kepadamu untuk menutupi yang engkau mengizinkan keduanya. Tetapi engkau tetap berada dalam keadaan semula, membiarkan pahalamu terbuka. Sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaianmu yang dipakai untuk menutupi keseluruhan paha itu." Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya." Keutamaan lain yang dimiliki Utsman yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah adalah beliau membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke beberapa negeri Islam. Beliau juga yang memerintahkan umat Islam agar memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan salinan tersebut. Atas izin Allah Ta'ala, melalui kebijakan Utsman, umat Islam dapat memelihara dan menjaga keaslian Al-Quran sampai saat ini. Semasa hidupnya,
dari masih menjadi pendamping Rasulullah hingga menjabat sebagai khalifah, Utsman seringkali mengeluarkan kata-kata bijak yang dapat memotivasi banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan hingga saat ini, kata-kata bijak Utsman sering dibacakan untuk dijadikan pelajaran bagi banyak umat Islam di seluruh dunia. Ada 9 kata bijak yang bisa menjadikan contoh dari sekian puluh kata-kata bijak yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. 1. Ambillah hikmah dari pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. 2. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. 3. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Kemudian yang keempat, segala sesuatu itu akan binasa, dan binasa ilmu adalah lupa pada ilmu sendiri. Kemudian yang kelima, tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah menampakkan pada raut wajahnya atau perkataan yang terlontar dari lidahnya. 6. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, karena pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. 7. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. 8. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Setelah ke-9, ketika lidah seorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih. Itulah kata-kata bijak yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Semoga kita dapat meneladani Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, terutama Utsman bin Affan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.